Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Cak Pete di channel kita bersama, tempat dimana kita belajar dan bertumbuh. Oke, nah kenapa ada pinset lagi ya? Karena saya akan mereview lagi pinset. Kali ini edisi yang lebih lengkap ya daripada review saya yang terdahulu. Kali ini kita kedatangan beberapa item yang baru yang belum pernah kita review sebelumnya. Yang lagi ngehits populer saat ini adalah Candila Slim ya, bukan yang biasa. Dan ada ini yang paling istimewa, Aqua Reset Ultimatus. Apa bedanya dengan Aqua Reset yang basic? Simak selengkapnya ya. Nah, saya akan bahas satu-satu, mulai dari pinset Disita Umat, pinset Candila. Kali ini kita akan bahas Candila Slim. Kenapa saya nggak bahas Candila yang biasa? Karena Candila yang biasa itu pahit teman-teman ya. Kenapa pahit? Nah, pertama ini keras banget ya. Yang ini saya punya ya. Saya udah nggak nyetok lagi. Wah, ini sekali pakai menyesalnya seumur hidup. Serius, ini pegel banget karena seperti yang saya lihat, saya review di video sebelumnya ya. Di pangkalnya sini dia tebelnya sama dari pangkal sampai ke ujung, sehingga dia untuk elastisitasnya itu cukup nggak elastis hingga sakit tangan dan capek. Kalau kita nanam cuman ya sebatang dua batang mungkin nggak kerasa, tapi kalau sudah 60 cm kita tanam full stem, lupakan saja lah ini. Tapi persamaannya adalah bahan-bahannya ini mirip. Saya nggak punya tester, saya cuma lihat dari saya pegang dan saya lihat dari warnanya dan bentuknya. Ini saya bisa nyimpulkan bahwa ini materialnya kurang lebih sama, sehingga saya bisa simpulkan bahwa Candila ini kurang awet untuk masalah karat. Kenapa? Karena ini baru saya pakai sekali dan saya simpan dan hasilnya berkarat. Lihat ya, ini karat yang luar biasa teman-teman. Padahal cuma baru saya pakai sekali. Ya lupakan. Dan bedanya adalah yang slim ujungnya ini lebih kecil, sehingga untuk nanam monte, nanam kuba, nanam airgrass lebih gampang masuk dan melepasnya. Jadi tidak mudah, tanamannya tidak mudah copot lagi daripada yang Candila standar seperti ini. Kemudian dia punya grip. Saya nggak tahu ini gripnya fungsinya apa. Mungkin saya nggak pernah punya masalah ya antara nanam basah kering harus ada grip ini. Saya jujur nggak pernah mengalami kendala ya. Mungkin teman-teman ada yang punya kendala dan terbantu, ya bolehlah teman-teman boleh pakai yang ini. Itu kemudian saya coba buka yang bengkok. Yang bengkok. Nah, entah kenapa ujung yang bengkok ini sama-sama slim ya, Candila Slim ya, tapi lebih lancip yang lurus ya daripada yang bengkok ya. Entah kenapa, saya nggak tahu. Dan nggak tahu ya, apa perasaan saya aja, tapi yang bengkok ini lebih empuk daripada yang lurus, tapi jauh lebih enak daripada yang Candila yang biasa. Itu lupakan saja teman-teman. Kalau mau beli yang ini. Pokoknya Candila yang biasa lupakan teman-teman, lupakan. Ya, itu bedanya antara lurus sama yang bengkok ya, dari sama-sama slim, pertama dari ujungnya, yang itu dari kembukannya. Entah ini aneh ini. Salah satu merek yang aneh. Ya, kita cepat saja kita coba buka yang sebelumnya Ultimatus, kita coba yang Aqua Reset Basic. Jangan lupa ada logonya, kebalik nih, ada logonya Aqua Reset. Katanya konon ini adalah material stainless terbaik yang pernah dibuat untuk pinset. Katanya, saya kan nggak tahu, saya nggak punya alat tester untuk pengujian standar stainless steel. Saya juga
nggak tahu standarnya berapa ya, tapi yang jelas ini kurang lebih empuknya hampir sama dengan Candila Slim, hampir sama ya, tapi kayaknya ini lebih keras. Kayaknya yang riset ini lebih keras. Nah, teman-teman lihat ya di review saya di mana di video saya sebelumnya, teman-teman lihat ini sih nggak terlalu tipis-tipis banget ya, yang tipis malah cuma yang di bagian bawah, yang ini nggak terlalu tipis-tipis atas, yang bagian atas nggak tahu juga lah, cuman ya begitu nih. Tapi kalau mau mending memang lebih mahal sedikit ya yang slim ya daripada yang Aqua Reset basic. Secara bahan menang Aqua Reset, tapi secara ergonomis kenakan saya lebih suka Candila Slim. Karena apa? Yang pertama kita sama-sama coba bandingkan ya. Lihat yang punyanya Candila sebelah kanan ya, ini lebih kecil, lebih lancip, sedangkan yang untuk yang Aqua Reset lebih tebal ujungnya, sehingga saya rasa lebih mudah nanam karpet foreground pakai Candila Slim. Kemudian ini lebih berat daripada yang ini, lebih berat nyapitnya ya. Kemudian ini lebih sakit nyapitnya karena apa? Sudah berat, dan ujungnya sebelah sini ini bentuknya kotak. Jadi ini satu sisi, ini satu sisi. Beda dengan yang punyanya Candila Slim ya. Dia ini lebih bulat, lebih round. Kalau istilahnya orang desain ada bevelnya. Saya bukan orang desain, cuman pura-puranya saya sebagai orang desain. Ya begitulah. Oke, itu bedanya. Tapi kalau teman-teman pengen bahan yang awet, tahan karat, saya sarankan yang Aqua Reset. Kalau teman-teman lebih nyaman dengan harga yang sedikit lebih tinggi ya, selisih 5.000-an kalau nggak salah. Tapi antara ini ya, antara Aqua Reset dengan Candila Slim selisihnya antara 5.000-an nggak salah. Kalau Candila Slim yang sama yang biasa itu selisih 10.000-an. Mending yang Slim ya, kalau meskipun selisih 10.000-an, daripada Anda menyesal seumur hidup seperti saya, pakai sekali disimpan berkarat pula ya, aneh. Ya itulah curhatan saya. Oke, sekarang yang ini nih, Aqua Reset. Yang ini beda kasta teman-teman ya, beda kasta. Ini harganya mihil bingit. Kenapa mihil? Nggak tahu ya. Kita coba buka ya. Kemarin kita sudah buka yang bengkok. Sekarang kita buka duluan yang lurus. Saya dari dulu suka yang bengkok. Nggak tahu kenapa saya suka bengkok. Kata teman saya sih tergantung otaknya. Jadi kalau otaknya bengkok, itu pilihannya jatuh kepada bengkok, pilihan pincin. Katanya gitu, katanya ya. Nah ini baru datang. Nah ini dari teman saya, salah satu suppliernya Aqua Reset, yang paling ganteng sendiri. Kalau lagi sendirian ganteng ya, kalau lagi rame-rame kayaknya kalah gantengnya dengan yang lain. Oke. Review, waduh ini enak banget teman-teman. Ini capitnya nggak kerasa seperti nyapit, hampir tidak punya hampir tidak effortless ya, effortless. Kemudian ujungnya ini lebih lancip daripada yang punyanya Candila Slim. Ini yang Candila Slim ya, yang ini yang Aqua Reset. Mantap, jadi sudah enak. Jadi kalau nanam karpet, teman-teman kita nanam monte sebatang demi sebatang, pakai ini rasanya akan jauh lebih cepat, 2 kali lebih cepat, saya garansi 2 kali lebih cepat, karena saya hobi nanam monte sebatang demi sebatang. Kayaknya ini lebih bagus ya, karena ini dia bisa nanamnya lebih presisi, karena dia ujungnya lancip. Oke, dan ini empuk ya, ujungnya sebelah sininya juga bevel. Saya juga nggak punya masalah ada atau tidak ada gripnya di sini. Yang jelas ini harganya nihil bingit. Harganya kalau di Surabaya ini sekitar
sekitar 100 ribuan ya, nggak tahu teman-teman kalau beli di tempat lain berapa. Yang jelas, wah ini enak banget, empuk banget. Kayaknya saya bakal pakai yang ini, nggak jadi saya jual. Ini karena limited edition ya, saya dikasih cuman beberapa piece, lebih tepat cuman 2. Nggak tahu kenapa cuman 2 saya kebagian dari supplier saya yang tercinta ini ya. Kayaknya ini saya pakai sendiri deh, nggak saya jual. Enak banget nih. Saya dulu nggak suka pinset yang lurus, tapi kalau saya pakai yang ini kayaknya menarik untuk nanam munting. Oke. Ya itu, ini sejauh ini pinset terbaik. Saya dulu pernah, pinset pertama saya punyanya Hopar ya. Saya dulu belinya sekitar 60 ribu. Itu lumayan, tapi ini jauh lebih enak daripada punyanya Hopar. Kemudian kalau yang Aquariset itu sekitar harganya 30 ribu. Candila Slim itu sekitar 30, 35, 40, 45 sekitar segitu, tergantung teman-teman belinya di mana. Standar itu sekitar 25-30 ribuan. Kemudian selain yang ini panjangnya standarnya sekitar 25 atau 27 ya teman-teman ya, kalau yang standar, tergantung. Kita lihat antara Aquariset dan sama Aquariset ya, satunya Aquariset yang biasa ini lebih pendek. Untuk yang Ultimate itu lebih pendek, tapi nggak terlalu ngefek. Yang ngefek adalah ketika kita punya akuarium 90, tingginya itu sekitar 50 cm ke atas, kita butuh pinset yang panjang, karena kalau ini agak sedikit ribet, apalagi kalau hardscape-nya itu agak penuh dengan kayu, batu dan sebagainya. Kita butuh pinset yang lebih panjang. Kita punya pinset yang 48 cm ini. Saya pakai ini buat nyeting akuarium 60 cm. Cukup enak. Kalau untuk fine tuning atau enggak untuk perbaikan maintenance gitu ya, mingguan, saya biasanya pakai ini. Kenapa? Karena pertama beceknya di rumah itu lebih minim, karena kita nggak tangan masuk full, yang masuk paling cuma segini, sekitar 30 cm. Yang ini kita 48 ya, dari ujung sampai ujung kita kedatangan 48. Kita punya 2, kita punya yang lurus dan punya yang bengkok, tergantung selera ya, tergantung selera. Biasanya ada yang suka maniak lurus, dikasih bengkok dia bingung. Saya maniak bengkok, dikasih lurus saya juga males. Tergantung selera, tergantung keenakan atau kenikmatan tersendiri. Tapi kalau secara teori ya, kalau yang lurus ini dia lebih condong untuk yang tanaman stem. Jadi yang lurus dari atas sampai ke bawah, maksudnya dari atas sampai ke bawah, dia lebih enak. Dan ketika dia cabut, dia tidak meninggalkan cuma satu titik aja. Jadi tanaman stem itu tidak mudah terangkat. Beda kalau kita nanamnya pakai pinset bengkok, masuknya cuma segini. Kalau kita masuk panjang, dia akan, tanah yang akan terbongkar itu cukup lebar ya, sehingga lebih rawan tanaman untuk kembali terangkat ke atas air. Nah, itu beda. Tapi kalau untuk yang tanam karpet atau tanam yang kita butuh yang ini sih, apalagi kalau ada sela-sela batu, biasanya tanam karpet kan depan ada detail-detail batu. Nah, ini lebih membantu, karena kalau ada batu di sini kita masih bisa tanam di sini. Kalau lurus kan nggak bisa. Gitu teman-teman. Kalau lurus itu kenapa nggak dibikin bengkok? Karena dia di bagian, khusus bagian belakang for background itu biasanya nggak ada halangan, karena untuk stem itu butuh sinar yang banyak, sehingga hardscape tidak diperkenankan untuk banyak-banyak di daerah belakang. Itu kalau teman-teman punya duit dan nggak mau capek-capek ngepel setiap minggunya, beli yang 48. Ada yang 38 sih, cuman saya nggak stop. Saya stop yang 48 aja. Oke, enak kayaknya. Nah, teman-teman kalau nggak punya budget atau budgetnya tipis tapi mau beli, saya nggak sarankan beli yang harga 30-an.
karena nanti selisih 20 itu bisa untuk nambah yang lain, sehingga teman-teman nggak akan menyesal. Bisa untuk itu pinset bisa beli kayak gini-gini bisa 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya. Jadi yang penting kebutuhan alat yang paling mendasar itu harus benar dulu di awal, sehingga teman-teman nggak merasa kesulitan ketika dalam merawat atau dalam menjaga keindahan dari aquascape teman-teman sekalian. Nah, kita ada aquascape pinset mini. Ini nggak sampai 10.000. Ini kok teman-teman, biasanya sih kalau pemula-pemula gitu ya, nggak banyak aquascape. Biasanya aquascape-nya sedikit, tanamannya ya juga sedikit, jadi pakai ini aja sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup bisa lah. Ini nggak sampai 10.000, jadi teman-teman harga selisih 20.000 itu bisa untuk hal yang lebih penting yang lain seperti soil, pupuk dasar, atau filter, bisa untuk ke sana. Nah, itu kebutuhan dasarnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan butuh apa aja yang kebutuhan besar, kita ada video yang lebih lengkap ya. Simak terus channel ini, nanti saya akan kasih video yang lebih lengkap tentang dari A sampai Z bagaimana kita memulai hobi kita aquascape dari awal sehingga sukses. Itu aja dari saya, Pinset. Kali ini saya janji ini review kita pinset yang terakhir. Oke, sampai jumpa di episode yang lain yang lebih menggoda. Thank you.